Dulu itu para sahabat dan Nabi SAW sholat pakai sendal di masjid. Karena kata Pak Ustadz Soleh tadi, dulu masjidnya itu masih tanah lantainya. Ya. Dan pernah suatu saat Nabi SAW sedang sholat dan beliau melepas sendal yang beliau kenakan ketika sholat. Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, falyandur, maka perhatikanlah dengan seksama. Apa yang harus diperhatikan? Badan kita dan baju kita. Badan harus diperhatikan, baju pun harus diperhatikan. Jangan-jangan di badan atau baju ada najis yang tidak terlihat sebelum masuk masjid. Di rumahkah atau di luar sebelum kita masuk ke pintu masjid. Itu. Falyandur itu perhatikan dengan seksama. Nah, ada yang lebih khusus lagi, fa'in ro'a, maka apabila salah seorang kalian melihat fi na'laihi, di kedua sendalnya, al-adza'a au qadara, ada kotoran apapun itu, maka falyam sahhu wal yusolli bihima, maka gosok-gosokkanlah sendal itu ke tanah gitu. Falyam sahhu itu gosok-gosokkan sendalnya ke tanah. Itu kan di situ terjemahannya cucilah kan, membasuhnya. Kalau membasuh berarti dengan air. Pemahamannya bukan seperti itu, tapi cukup digosok-gosokkan ke tanah di luar masjid apabila kita dapati sendal kita ada najis. Nah, kalau sudah digosok-gosokkan dan yakin si sendal itu sudah suci, maka wal yusolli, sholatlah bihima, dengan kedua sendal itu. Dulu saya pernah ditanya, Ustadz, apa boleh kita sholat pakai kaos kaki? Jangankan kaos kaki, sholat pakai sendal pun boleh. Sendal, kita pakai sendal nih, sholat boleh, silahkan. Dari rumah kan kita pakai sendal, lihat dulu sendalnya di bawahnya ada kotoran kucing apa enggak. Kalau enggak ada, silahkan masuk ke masjid pakai sendal, sholat dengan sendal itu. Nanti urusannya sama Pak Bambang kan gitu. Atau sama Pak Nain urusannya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang dulu lantai masjid itu masih tanah. Sangat jarang sahabat yang memiliki perangkat sholat model sejadah, karena dulu jarang. Hanya Nabi dan beberapa sahabat yang punya. Itu pun dari harta ghanimah, kulit, karpet. Kalaupun gak ada, mereka seadanya aja. Kalaupun ada, ya sholatnya paling bisa pakai kain yang bisa dipakai untuk sujud saja. Tidak ada kain yang lebar sehingga bisa menutupi tanah sehingga kita bisa sholat di atasnya gitu. Dulu itu para sahabat dan Nabi SAW sholat pakai sendal di masjid. Karena kata Pak Ustadz Soleh tadi, dulu masjidnya itu masih tanah lantainya. Ya. Dan pernah suatu saat Nabi SAW sedang sholat dan beliau melepas sendal yang beliau kenakan ketika sholat. Melihat beliau melepas sendalnya itu, para sahabat ikut semua melepaskan sendalnya. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan? Terus ada sahabat yang ngebela diri,
kami mengikuti engkau wahai Rasulullah karena engkau membuka sendal. Apa kata Nabi? Aku melepaskan sendal yang aku pakai karena diberitahu oleh Jibril bahwa sendal yang aku kenakan ada najisnya. Nah itu. Maka ada hadis ini, kalau kita pakai sendal sebelum masuk ke masjid lihat dulu sendalnya ada kotoran atau enggak. Terus hadis ini apakah masih bisa digunakan atau relevan dengan keadaan saat ini? Masih. Kalau kita sholatnya di lapangan atau lagi musafir lah ya kita. Lagi musafir kita boleh sholat pakai sendal. Jangankan pakai sendal, pakai sepatu pun boleh. Tapi kalau pakai sepatu itu ada syarat dan ketentuan tersendiri. Termasuk kita wudunya gak usah kita buka sepatu, cukup dengan mashu khuffain, mengusap sepatu kita. Kemarin kan kita dilewat ya bab mengenai mashul khuffain. Sedikit ini mengenai kalau kita mau mengamalkan sholat pakai sepatu dan wudu tidak usah buka sepatunya. Caranya adalah kita wudu seperti wudu biasa, kemudian terakhir kan kita membasuh kaki tuh, cukup dengan mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki. Ya, jangan di apa namanya? Sepatu kita jangan disiram sama air, cukup diusap. Syaratnya kalau kita mukim itu nggak bepergian, misalkan dari pagi ke sore kita pakai sepatu terus, nggak dibuka-buka sepatunya. Nah itu kalau mukim 1 hari, artinya 24 jam kita pakai sepatu itu. Syaratnya sebelum memakai sepatu kita harus punya wudu. Boleh itu, silahkan kita sholat pakai sepatu. Sebelumnya wudu pun gimana? Kita sudah suci, pakai sepatu, batal, tidak jadi masalah, wudu lagi. Nanti untuk mencuci kakinya ganti dengan mengusap sepatu itu. Kalau kita mukim, gak bepergian. Kalau bepergian, syarat bolehnya mengusap sepatu harus 3 hari bepergiannya. Dan itu sepatu selama 3 hari itu gak boleh dicopot. Nah, kebayang kan? Tidur pakai sepatu kan gitu. Nah itu. Jadi boleh. Dan syaratnya tadi sebelum pakai sepatu kita harus punya wudu dulu, harus suci dulu. Nah itu. Ya, artinya kita boleh sholat pakai sendal. Dan bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, salah satu sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan saat ini adalah sholat pakai sendal. Oh iya jelas. Sekarang masjidnya udah pakai marmer semua kan gitu. Iya. Itu. Kemudian hadis penguat selanjutnya dari Abu Hurairah tadi, idza wati'a ahadukum, apabila salah seorang kalian menginjak kotoran, idza wati'a ahadukum al-adza'a, apabila salah seorang kalian menginjak kotoran, fatahuruhuma at-turabu, maka kotoran yang nempel di sepatu itu cara membersihkannya adalah dengan turab, debu atau tanah. Gosok-gosok aja. Kan ada tuh Pak sepatu yang kalau kena air udah nggak bisa dipakai lagi tuh sepatu, alias rusak. Ya, ada sepatu mahal katanya, nggak tahu harganya berapa. Mungkin 2 juta sampai 5 juta itu. Tapi itu sepatu kalau kena air, kayak hujan misalkan, kena air hujan, itu sepatu rusak. Pasti rusak karena air. Karena di situnya ada didusnya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Temenang kena cai, gitu. Itu ada didusnya gitu. Gak boleh kena air. Kalau kena air sepatunya. Nah, untuk menyiasati itu supaya sepatunya tetap suci, ya salah satu caranya itu adalah digosok-gosokkan ke tanah. Asal dengan syarat jenis najis yang ada dalam sepatu itu atau yang nempel di sepatu itu hilang.
hilang. Nah, baunya udah nggak ada. Masih bau, gosok-gosok lagi, masih bau. Udah bau tanah, nah, mati berarti. Bau tanah kan. Kalau udah bau tanah, udah nggak bau kotoran lagi, itu udah suci. Nah itu patokannya.